Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Rijal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Organisasi yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori informasi organisasi, di mana teori ini merupakan salah satu teori dalam ilmu komunikasi. Teori ini dikembangkan oleh Carl Weick, di mana teori ini membahas tentang pentingnya penyebaran informasi dalam suatu lingkungan organisasi demi untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Teori ini menekankan proses di mana seorang individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Ada beberapa asumsi dari teori informasi organisasi ini. Yang pertama, bahwa organisasi manusia ada dalam lingkungan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi sangat membutuhkan informasi agar mampu berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan mereka. Kemudian asumsi yang kedua, bahwa informasi yang diterima oleh organisasi itu berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Ketidakjelasan yang dimaksudkan di sini bahwa informasi yang diterima oleh suatu organisasi itu masih bersifat ambigu. Kemudian asumsi teori yang ketiga, yaitu bahwa organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Dalam menghadapi ambiguitas informasi, salah satu upaya yang dilakukan ialah menjalin aktivitas kerjasama oleh anggota organisasi agar informasi itu bisa diterima dan dipahami dengan baik dan benar. Pembahasan kita selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Dalam mengatasi ketidakpastian atau ketidakjelasan suatu informasi, ada dua upaya atau strategi yang diajukan oleh Weick. Yang pertama ada yang disebut sebagai siklus perilaku, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai aturan bersama. Yang pertama yaitu siklus perilaku. Ketika seorang anggota dalam organisasi saling berinteraksi setiap harinya, maka kegiatan semacam inilah yang akan melahirkan sebuah organisasi. Ketika anggota organisasi saling berkomunikasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, maka mereka akan melalui serangkaian siklus yang disebut sebagai siklus perilaku komunikasi atau disingkat siklus komunikasi. Yang dimana siklus-siklus ini meliputi yang pertama ada yang disebut sebagai aksi. Aksi ini mengacu pada pernyataan atau perilaku seorang individu. Aksi ini mengacu pada pernyataan komunikasi dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketidakpastian. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai interact, respon atau interaksi. Interaksi atau respon ini merupakan reaksi terhadap aksi. Interaksi ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi terhadap informasi yang belum pasti dan dikemukakan sebagai hasil dari aksi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai penyesuaian atau adjustment. Jadi penyesuaian ini yaitu tanggapan terhadap respon, di mana penyesuaian ini merupakan penyesuaian terhadap informasi aksi yang sebelumnya telah diterima. Kalau gambaran sederhananya, hal-hal semacam ini atau interaksi semacam ini biasa kita jumpai dalam kelas perkuliahan, di mana ketika dosen memberikan informasi kepada ketua kelas untuk disampaikan ke kelasnya, lalu ketika ketua kelas merasa informasi ini belum jelas, dia memberikan tanggapan atau feedback kepada dosennya. Lalu dosen kembali memberikan informasi yang mendetail sekaitan tentang informasi awal yang telah diberikan. Dalam contoh sesederhana itu, kita dapat melihat terdapat proses aksi, yaitu informasi awal yang diberikan oleh dosen kepada ketua kelas. Kemudian ada interaksi atau respon yang diberikan oleh ketua kelas kepada dosen. Lalu dosen kemudian memberikan informasi sebagai penjelasan detail dari informasi awal yang merupakan tahap penyesuaian atau disebut sebagai penyesuaian. Kemudian yang terakhir dalam siklus perilaku ada yang disebut sebagai interaksi ganda atau double interact. Jadi interaksi ganda ini mengacu pada beragam strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu informasi. Biasanya melalui saling menelpon ataukah misalnya saling mengirim memo, kemudian konferensi, diskusi, interview, dan lain sebagainya. Strategi yang kedua yaitu ada yang disebut sebagai aturan bersama.
Dalam siklus perilaku, tindakan anggota organisasi itu diatur oleh aturan bersama atau assembly rules, yang kemudian juga memandu dalam pilihan rutinitas yang akan digunakan dalam menghadapi ketidakpastian informasi. Jadi, menurut West dan Turner, aturan itu mengacu pada acuan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk menganalisis ketidakpastian suatu informasi sekaligus memandu dalam memberikan tanggapan terhadap informasi itu. Weck memberikan contoh aturan yang membuat organisasi itu memilih satu siklus komunikasi dibandingkan yang lainnya dalam mengatasi ketidakpastian informasi. Aturan-aturan tersebut antara lain yang pertama ada yang disebut sebagai aturan durasi. Aturan ini mengacu pada bagaimana organisasi memilih untuk melakukan komunikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam aturan ini, organisasi berupaya untuk meningkatkan efisiensinya dengan meminta para anggotanya untuk menghubungi orang-orang yang tepat yang sekiranya mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan baik dan benar. Dalam aturan ini juga biasanya memang kita jumpai dalam suatu organisasi itu terdapat aturan siapa yang harus dihubungi untuk dimintai klarifikasi terhadap informasi yang tidak jelas atau masih bersifat ambigu. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai aturan personel. Aturan ini menyatakan bahwa orang yang paling tahu harus muncul sebagai sumber informasi, kunci untuk mengurangi ketidakpastian suatu informasi. Aturan ini mencegah terjadinya inefisiensi waktu karena harus bertanya ke beberapa orang. Kemudian aturan yang ketiga yakni aturan kesuksesan atau aturan keberhasilan. Aturan ini digunakan ketika organisasi memilih suatu rencana komunikasi atau siklus komunikasi yang telah terbukti efektif digunakan di masa lalu untuk mengatasi ketidakjelasan informasi. Kemudian yang terakhir yakni aturan usaha atau effort. Jadi aturan ini memandu organisasi untuk memilih suatu aturan dan siklus komunikasi yang membutuhkan paling sedikit usaha untuk mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu informasi. Semisal contoh di Kota Palopo hari ini, berbagai macam universitas yang ada, itu mereka lebih memilih membagikan brosur kepada sekolah-sekolah menengah yang ada ketika tahun ajaran baru ketimbang harus mengangkat telepon secara berulang kali. Nah, itulah merupakan salah satu contoh dari aturan usaha atau effort. Pembahasan kita selanjutnya yaitu proses mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi. Pada dasarnya, proses ini merupakan proses interpersonal yang melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama yakni menciptakan lingkungan atau enablement, yaitu di mana informasi itu diterima dan dianalisis oleh organisasi. Jadi, organisasi harus menganalisis input-input yang mereka terima untuk mengetahui seberapa besar jumlah ketidakpastian yang ada, lalu memberikan makna terhadap informasi itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai tahapan seleksi. Dalam tahapan ini, organisasi harus bisa menganalisis apa yang ia ketahui terhadap input yang diterimanya, lalu memilih suatu metode terbaik untuk mendapatkan informasi tambahan terhadap informasi-informasi yang belum jelas. Tahapan seleksi ini juga disebut sebagai pemahaman retrospektif, di mana dalam tahapan ini, kelompok atau organisasi diminta untuk segera memutuskan aturan dan siklus komunikasi seperti apa yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai tahapan retensi. Tahapan ini yaitu mengingat hal-hal kecil setelah organisasi mengevaluasi kemampuannya untuk mengatasi ambiguitas suatu informasi. Jadi organisasi akan menganalisis sejauh mana efektivitas siklus atau aturan komunikasi yang telah digunakan atau yang biasa digunakan dalam mengatasi ambiguitas suatu informasi. Salah satu tahapan retensi ialah menyimpan informasi untuk digunakan di kemudian hari. Pada tahapan retensi ini juga, organisasi harus menganalisis apa yang harus diatasi dan apa yang tidak perlu untuk diatasi atau cukup diabaikan saja. Dan bila suatu aturan atau siklus komunikasi itu terbukti berguna untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi, adalah sebuah kemungkinan besar bahwa aturan atau siklus komunikasi itu akan digunakan di masa mendatang untuk mengatur organisasi, mengontrol organisasi dalam mengambil keputusan mengenai problematika-problematika yang serupa. Baik teman-teman, itulah sedikit banyaknya penjelasan dari teori informasi organisasi yang kemudian dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kemudian saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.